Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Michelle Vera izin berpresentasi dengan topik benua Eropa. Eropa adalah salah satu dari 7 benua yang ada di dunia, terletak di belahan bumi utara dan sebagian besar di belahan bumi timur dengan luas 10,53 juta kilometer persegi, di mana benua ini menempati benua paling terkecil kedua setelah Australia. Langsung saja kita masuk ke letak dari benua Eropa. Yang pertama adalah letak astronomis, yaitu 9 derajat bujur barat hingga 60 derajat bujur timur dan 35 derajat hingga 80 derajat lintang utara. Setelah itu, ada juga wilayah benua Eropa atau yang disebut juga sebagai letak geografis. Benua Eropa berbatasan langsung dengan yang pertama Samudra Arktik di utara, yang kedua Laut Tengah di selatan, yang ketiga Samudra Atlantik di barat, dan yang keempat benua Asia di timur. Adapun batas benua Eropa dengan benua Asia adalah Pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Setelah itu kita masuk ke dalam pembagian wilayah Eropa. Benua Eropa ini dibagi atas 4 kawasan atau region, yakni kawasan Eropa Barat, Timur, Selatan, dan Utara. Pembagian wilayah atau region tersebut lebih kepada perbedaan kondisi geografis yang mencakup aspek fisik dan budaya. Pada saat ini, pewilayahan semacam ini sudah mulai pudar dengan adanya ikatan secara ekonomi dan politik melalui lembaga Uni Eropa atau European Union. Walaupun demikian, regionalisasi secara geografis perlu kalian ketahui seperti tampak pada peta samping ini. Bentang alam. Eropa memiliki banyak sekali bentang alam, dan di antara lainnya adalah pegunungan yang membentang luas. Eropa memiliki rangkaian pegunungan megah seperti di pegunungan Alpen yang membentang di Eropa Tengah sampai Selatan, dengan puncak terkenal seperti Matterhorn dan Mont Blanc, serta pegunungan Kaukasus di perbatasan Eropa dan Asia yang penting untuk keindahan alam dan konservasi. Di dalam video kita dapat melihat gambaran pegunungan Alpen. Ini pegunungan yang melewati berbagai negara, bahkan sampai ke pesisir Laut Tengah di Prancis dan Monaco. Namanya sendiri berasal dari bahasa Latin albus atau altus. Selain itu, Eropa juga memiliki sungai-sungai yang berbentuk lanskap. Eropa memiliki sungai ikonik seperti Volga, Rhine, Danube, dan Thames yang membentuk lanskap menakjubkan, mendukung keanekaragaman lingkungan serta kehidupan satwa liar dan tumbuhan. Di video kita dapat melihat sungai Volga, yakni sungai terpanjang di Eropa yang terletak di Rusia. Benua Eropa juga memiliki hutan-hutan yang luas, terutama di daerah timur dan utara, seperti hutan hitam di Jerman, hutan Belopeskaya di Belarus, dan hutan Karpatia di Rumania, yang mendukung satwa liar dan berperan penting dalam ekosistem serta budaya. Di gambar kita dapat melihat hutan Primevald dan Puno Beach dari Karpatia, dan kawasan Eropa lainnya adalah sebuah situs warisan dunia UNESCO alam komposit lintas negara yang meliputi hutan di 12 negara Eropa. Selanjutnya, benua Eropa memiliki tundra dan lahan basah. Eropa Utara memiliki ekosistem tundra di wilayah Arktik seperti Norwegia, Swedia, dan Rusia, serta lahan basah seperti delta, sungai Donau, dan danau Neusiedl yang mendukung spesies unik dan migrasi burung. Di video kita dapat melihat rawa Pripyat, yakni rawa yang membentang dari Belarus Selatan hingga Ukraina Utara. Rawa ini meliputi area seluas sekitar 140.000 mil persegi atau 270.000 km persegi. Eropa pun memiliki pesisir dengan garis pantai yang panjang. Eropa memiliki garis pantai yang beragam, mulai dari pantai berpasir putih di Spanyol hingga tebing curam di Norwegia, serta pantai Mediterania yang indah dengan cuaca hangat. Sementara Norwegia dan Islandia menampilkan lanskap pesisir dramatis dengan fjords dan air terjun spektakuler. Di dalam video
Siapa lagi yang tidak mengenal destinasi wisata ikonik satu ini yang sangat memanjakan mata dengan struktur arsitektur yang sangat menarik. Masuk ke bagian selanjutnya, yakni iklim. Secara garis besar, iklim yang berlangsung di wilayah benua Eropa ialah subtropis, iklim sedang, dan kutub. Dengan iklim kutub yang terjadi di kawasan pantai utara Eropa dan iklim subtropis yang terjadi sepanjang pantai selatan Eropa. Dikutip dari buku Agroklimatologi 2001 oleh Lestari Iren Purba dan kawan-kawan, kondisi iklim di benua Eropa relatif sejuk karena adanya pergerakan arus Atlantik Utara yang relatif hangat. Walaupun begitu, Eropa Timur seperti Rusia dan Eropa Utara seperti Islandia cenderung beriklim lebih dingin dibanding kawasan lainnya. Iklim di benua Eropa pun bisa dibedakan menjadi 4 macam, yakni yang pertama ada iklim maritim atau iklim kelautan. Terjadi karena pantai Samudra Atlantik yang sering membawa aliran udara tropis yang hangat dan lembab ke daerah tinggi. Akibatnya curah hujan cukup melimpah dan udara musim panas tergolong sejuk. Iklim ini ada di kawasan Svalbard, Norwegia, Inggris, Irlandia, Prancis Barat, Islandia, dan Jerman Utara. Yang kedua ada iklim kontinen, merupakan jenis iklim yang mendominasi wilayah Eropa, meliputi Ukraina Utara, Belarus Timur, Rusia, sebagian besar Finlandia, serta Swedia Utara. Jenis iklim ini membuat musim dingin berlangsung lebih dingin dan lama, sementara ketika musim panas, curah hujannya hanya berkisar 250 dan 550 mm setiap tahunnya. Yang ketiga ada iklim subarktik, ditandai dengan musim dingin yang panjang dan musim panas yang singkat terjadi karena pengaruh wilayah kutub utara. Jenis iklim ini biasa ditemui di kawasan Eropa Utara, Eropa Timur, pegunungan Alpen, serta beberapa dataran tinggi lainnya. Dan yang terakhir ada iklim Mediterania, yaitu terjadi di daerah pesisir Eropa Selatan hingga ke kawasan pedalaman, ditandai dengan musim dingin yang sejuk dan basah, serta musim panas yang relatif kering. Selain itu, kondisi langit juga cerah sepanjang tahun. Adapun curah hujan di kawasan beriklim ini sangat dipengaruhi oleh massa udara maritim. Lalu ke pembahasan suku dan ras penduduk dari benua Eropa. Jumlah penduduk Eropa mencapai 730 juta jiwa pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2018 meningkat mencapai 746,4 juta jiwa. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 16,6 juta jiwa. Sementara untuk ras, penduduk Eropa sebagian besar adalah Kaukasoid yang berkulit putih dan berambut pirang. Selain itu, ada beberapa suku bangsa di Eropa, diantaranya Nordik, Alpen, Mediteran, Slavia, dan Dinarik. Suku bangsa Slavia adalah penduduk Eropa Timur dengan ciri fisik bermata abu-abu atau biru dan berambut pirang keputihan. Sedangkan suku bangsa Dinarik adalah penduduk Rumania dengan ciri fisik berambut gelap. Suku bangsa Mediteran adalah penduduk Eropa Selatan dengan ciri fisik mata agak kecoklatan, rambut hitam bergelombang. Dan suku bangsa Alpen merupakan penduduk Eropa Tengah dan Selatan dengan ciri fisik rambut hitam, mata hitam, tenggorok lebar, dan tubuh tidak terlalu tinggi. Selanjutnya ada suku bangsa Nordik, ini penduduk asli Eropa Barat dan Utara dengan ciri fisik rambut pirang, mata biru, tenggorok panjang, dan wajah sempit. Adapun suku Sami yang tadi belum disebutkan, yaitu satu-satunya penduduk asli yang diakui di Uni Eropa. Budaya dan sejarah mereka sudah ada sejak puluhan ribu tahun. Hampir sampai ke penghujung video, kita telah membahas banyak sekali mengenai benua Eropa. Dan sekarang saya ingin mengadakan sesi, tahukah Anda bahwa Eropa memiliki negara terkecil di dunia, yaitu Vatikan. Negara ini hanya memiliki luas sekitar 44 hektar dan terletak di tengah kota Roma, Italia. Vatikan adalah pusat gereja Katolik dan juga merupakan tempat kedudukan Paus. Bahwa Eropa memiliki sejarah panjang kekaisaran. Banyak negara Eropa memiliki sejarah panjang kekaisaran seperti Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Ottoman, dan Kekaisaran Rusia yang mempengaruhi banyak wilayah dunia. Sungguh saya sangat terkejut ketika melihat sejarahnya dan ya,
menarik untuk dipelajari. Bahwa Eropa merupakan tempat terjadinya revolusi industri pertama yang dimulai di Inggris pada abad ke-18 dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa, mengubah cara hidup dan ekonomi benua ini secara radikal. Bahwa Eropa adalah rumah bagi kastil-kastil indah, memiliki ribuan kastil yang tersebar di seluruh wilayahnya, dari kastil Neuschwanstein di Jerman hingga kastil Edinburgh di Skotlandia, dengan struktur arsitektur yang sangat memanjakan mata dengan gaya gotik. Bahwa Eropa memiliki lebih dari 200 bahasa, dan bahasa-bahasa yang umum adalah Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, dan Italia. Sekian presentasi dari saya, gracias, hasta la vista baby.